Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Murdika Podcast. Kur. Bukan nomor 2 ya. Udahan itu mah ya. Oke, hari ini, malam ini kita berjumpa lagi di podcast yang ya dikit-dikit insya Allah menjadi sebuah podcast yang luar biasa, amin. Tetapi ya memang harus didukung oleh semua rekan-rekan semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Malam hari ini kita kembali kedatangan seorang tamu yang emang luar biasa sekali juga. Dan memang baru sempat kesini katanya gitu kan. Mungkin beliau sibuk ya, itu dia sendiri adalah pradana ya, pradana saya dulu, anggota pramuka waktu di Al Hikmah. Kita sambut yaitu Kak Indra Lesmana atau Kak Ocot ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa aja Kak Ocot. Karena Kak Ocot itu dulu pernah syuting sama Kakak ya, film ya? Pernah syuting. Di Judulnya itu Cinta Terlarang. Kalau nggak salah. Iya, Cinta Terlarang. Iya, Itu iya. film pertama Kakak loh di Al Iya. Hikmah itu. Dan peran utamanya itu Kak Burda Kak Burda, sama Kak Anita. Kak Anita. Iya. Itu view-nya sampai 1000 loh. Bisa lebih itu. Bisa lebih. Iya. Dan Kak Ocot itu berperan sebagai apa dulu? Guru kepala sekolah kalau nggak salah. Iya, guru saya. Pembina kalau nggak salah. Pembina saya. Iya. Yang marahin Kak Burda karena dia kan okemnya sekolahan dulu Oh itu. iya betul. Bercinta sama anak pramuka dulu. Oh itu. iya. Iya, okem sekarang insya Allah alhamdulillah dia. Iya, itu kita dulu pernah syuting film ya. Dan Iya. itu juga ngedadak kayaknya ya. Ngedadak gitu. Ngedadak sekali, tapi memang sangat luar biasa sekali itu. Peran Kak Anitanya luar Mendalami biasa. banget kalau dia Mendalami masalah soal banget. sedih itu luar biasa dia. Aduh, ya kita bertemu dengan Kak Indra Lesmana Iya. atau mungkin dalam kurung Kak Ocot Ya ya. mungkin nama itu jauh perbandingannya dari Muhammad Indra Lesmana jadi Ocot Oh ya. nggak apa-apa. Kakak juga dari Agus Mulia Sapari jadi penol ya gitu. Itu mungkin nama, kadang itu nama bisa membohoki ya. Iya benar sekali itu. Iya, Bisa kakak jadi juga nama panggung itu aja. nama panggung karena emang orang kakak sekarang ngajar di BKC. Iya. Ada yang bilang katanya Kak Penol orang Tajur nggak pada kenal gitu. Ternyata memang di Tajur itu keterkenalannya Penol gitu. Mungkin ada hal lucu bagi saya nama itu. Oh Kan gitu. saya daftar Lazada atau online ya, online. Heeh. Jualan online itu namanya itu Muhammad Indra Lesmana. Pas Heeh. paket mau datang, Iya. kurir bertanya, Heeh. "Halo, di mana posisi alamatnya kirim?" Heeh. Gang Musola. Udah lama kemudian, beberapa menit kemudian, saya tanya ke tetangga yang lain, kok gak ada yang kenal nama Muhammad Indra Indra Lesmana? Lesmana. Iya. Iya. Oke, saya kabarin aja. Tanya aja Ocot. Iya, pada kenal. Mungkin itu lucu lah bagi saya. Lucu. Oke. Luar biasa sekali ya itu nama panggung itu. Oke, Kak Indra, kakak manggilnya Kak Indra apa Kak Ocot ini? Ya bebas itu Bebas. mau Kak Ocot ke Indra. Iya. Mungkin bagi saya Indra itu hal unik, hal Unik. jarang yang dipanggil. Iya. Rata-rata Ocot sih. Iya. Kak Ocot ini memang murid kakak dulu. Iya. Ya, waktu tahun 2017. 17, 18, 19 sampai lulus. Oh, sampai Iya. lulus ya. Kak Ocot ini, apa kabar Kak Ocot? Alhamdulillah sehat badan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baru kesini ya. Ya, saya. Kadang saya Kenapa? rasa malu itu masih ada kalau mau silaturahmi ke guru-guru itu. Oh, malunya Iya, kenapa? masih ada. Iya, yang pertama sih faktor waktu. Oh, waktu. Iya, waktu itu ya. Kan rata-rata teman yang lain waktu itu liburnya minggu. Kalau saya dari pas lulus sampai sekarang dapat pekerjaan itu rata-rata liburnya di rolling terus. Oh, Ada yang Sabtu, yang ada Minggu, yang Senin rolling. sampai ya Oh, nggak iya. tentu lah. Jadi Selain, bisa, selain iya. waktu apa lagi? Yang Baru kedua, kesini. apa ya? Aduh. Jarak mungkin. Oke, berarti memang Kak Ocot itu Mulai. udah. Kak Ocot memang jarang kesini tuh memang waktu ya Kak Ocot ya. Waktu, intinya waktu karena jadwal libur yang beda-beda sama teman yang lain. Dari Iya, dulu, iya. dari zaman pas lulus sekolah sampai sekarang saya dapat kerjaan itu
rata-rata hampir jarang dapat libur Sabtu Minggu itu. Oh, iya. Orang libur kerja, saya masuk kerja, orang kerja, saya libur gitu aja. Kadang-kadang libur itu hanya untuk diri sendiri. Istirahat ya. Istirahat kebanyakan. Padahal kan biasa aja santai. Iya, santai. Nah, gitu. Kadang kakak juga ngabsenin gitu loh. Iya, gitu. pasti Ini lah. kemana? Ini yang satu ini Pradana Putra itu 2017 gitu. 2017, 2018 ya. Oh, kalau 18 ya. ya. Oke. Tapi alhamdulillah sehat ya Coach ya. Alhamdulillah sehat untuk sekarang ini. Alhamdulillah sehat. Sehatlah segala-segalanya aja. Iyalah, 4 koma. Aduh. Oke. Itu menjadi sebuah apa ya? Malam ini tuh kejutan lah. Iyalah, tadi saya mungkin di WA sama teman saya yang satu lagi tadi kesini mau silaturahmi katanya. Kemana? Kalau nama kampung ini apa tadi? Babakan Waru. Babakan Waru. Kirain teh mau ke rumah Pananing istrinya. Pikir-pikir. Bukan ke rumah Pak Agus atau Kak Agus. Ya udah ayo, mumpung udah lama saya agak silaturahmi, tapi rasa malu itu masih ada sampai sekarang. Padahal biasa aja. Iya. Santai. Mungkin itu syaitan yang menghalangi. Iya, itu intinya setan itu mah. Karena silaturahmi itu menurut hadis atau ini memperpanjang umur ya kalau lancar rezeki, lancar rezeki juga dan lainnya. Mungkin setan ini luar biasa godaannya. Mungkin saya izin ngerokok dulu nih, Pak. Oke, silakan. Luar biasa sekali. Ya, izin ngerokok ya. Karena memang ada sih murid kakak itu masih sekolah. Ya gitu, Cot. Nggak ada yang namanya izin gitu. Ya. Itu luar biasa sekali, etika ya nomor satu. Etika, karena dulu saya pas zaman sekolah agak berani ngerokok di depan Kak Agu, depan guru-guru yang lain, apalagi guru-guru pasti zaman sekolah, apalagi peraturan sekolah kan jangan ngerokok, apalagi di jam sekolah. Iya. Jadi saya sampai sekarang juga harus izin depan guru. Iya, luar biasa. Iya, karena memang adab itu di atas ilmu ya kalau nggak salah gitu. Karena memang banyak orang yang berilmu tapi adabnya kurang. Iya, adabnya nihil. Dan itu 0 ya? 0. Kosong. Kalau dari 100 sampai 1 itu 0 nilainya. Kayak kemarin aja. Iya. Aduh, ya luar biasa sekali. Ketika itu nomor 1. Nomor 1 ya. Menurut saya itu. Walaupun itu sekarang kan kebanyakan guru jadi teman, murid jadi teman kebanyakan, tapi etika itu harus dijaga walaupun kita sudah lulus atau sudah akrab saling, sudah satu yang guru kenal sama kita dalamnya apa, tapi adab itu harus dijaga intinya. Iya, ini Pradana nih yang ngomong di baru nih. Luar biasa. Iya. Pradana jadi deh. Ilmu padi abang. Ilmu padi abang tuh. Ya. Oke, memang ini menjadi suatu pembahasan juga ya, Kak Ocot ya. Iya. Tentang karakter dan sebagainya karena memang sangat miris dan minim sekali karakter dan budi pekerti anak zaman sekarang gitu. Nggak semuanya, tapi ada. Tuh. Oke, kita kembali ke obrolan di mana titik balik seorang Kak Ocot setelah lulus SMA dan mungkin mental yang dibutuhkan untuk menghadapi ujian yang sesungguhnya ya. Iya. Kata Kak Ocot tadi, ujiannya sesungguhnya itu bukan ujian nasional tapi ujian kehidupan. Ujian kehidupan ya. Karena memang dulu itu Kak Ocot apa yang bisa dipelajari sehingga mempunyai mental yang seperti ini untuk menghadapi kehidupannya sesungguhnya gitu. Yang pertama sih faktor keluarga. Oh iya. Faktor keluarga yang pertama itu pas saya ditinggal almarhum bapak saya tahun 2014. Oh itu. Pas saya kelas 2 MTS. Oh itu titik itunya. Motivasi Motivasinya. Mungkin ada kuat. Dulu itu Allah sarjina. Mungkin Allah terlebih dahulu memanggil bapakku supaya motivasi atau jalan hidup kita lebih tangguh. Oke. Iya. Itu menjadi jalan motivasi untuk kita. Itu sendiri ya. Karena Nabi Muhammad juga Nabi kita ditinggal oleh bapaknya dari dalam rahim ya kalau nggak salah ya. Iya. Sampai sekarang perjuangannya luar biasa. Luar biasa sekali itu. Jadi mungkin emang kesan apa sih yang didapat selama SMA waktu dulu itu
Dari SMA nih. Iya, SMA itu yang kesan yang pertama itu mungkin niat saya pas lulus MTS itu gak kepikiran lanjut sekolah. Oh iya. 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 Gak kepikiran lanjut sekolah, mungkin intinya. Sempat nggak mau sekolah. Iya, karena kelas 2 MTS itu pas bapak saya meninggal setahun kemudian saya udah terjun ke dunia kerja. Sambil sekolah. Waktu MTS itu? Waktu MTS kelas 3 pas lulus. Belum lulus sih. Belum lulus, iya. Udah kerja. Udah kerja mangkas rambut. Iya. Di kampung sih ada di jembatan Cijerek tempatnya dulu. Iya. Di situ saya mikir, wah apa saya lanjut untuk kerja? Nah, mungkin karena udah tahu uang. Iya. Karena seseorang kalau udah tahu uang itu karena pendidikan itu malas. Iya. Gitu. Saya sudah kerja tapi kakak kelas saya nawarin mau sekolah di sini atau enggak. Ada lagi kakak kelas saya atau guru saya lah yang nawarin sampai lulus gratis. Udah dikasih brosur dari sekolahan 1 sampai ke sekolahan 2 nih kakak saya. Iya. Yang pertama itu boleh disebutin? Boleh nggak apa-apa. SMK Al-Murqoniyah. Yang kedua MA Hikmah Tajul. Saya pikir-pikir, setelah saya lama berpikir, lihat cerminan dari orang-orang yang sudah lulus, dari tetangga atau dari orang tua lah, intinya saya minta ridho. Boleh saya lanjut sekolah? Kata orang tua, iya terserah maneh nudik sekolah maneh. Ada orang gitu. Kolot baheula mah gue masih. Iya gitu. Tapi kita harus tetap tangguh karena pikiran itu untuk masa depan kita. Iya. Apa yang kita lakukan sekarang adalah cerminan untuk masa depan kita selanjutnya. Iya, luar biasa sekali. Berarti memang dulu itu memang sempat nggak mau sekolah dan akhirnya melanjutkan sekolah. Saya daftar, akhirnya ditawarin sama kakak kelas saya untuk pendaftaran 70.000. 70.000. Iya, mungkin pada waktu itu 70.000 gede apa kecil? Ya gede menurut saya karena faktor ekonomi saya faktor lemah lah kalau saya. Iya, lemah. 50.000, oke saya daftar sama ke kelas saya, dikasih brosur pendaftaran, saya akhirnya masuk ke Al Hikmah. Setelah sekolah saya itu pangkas berhenti karena fokus sekolah. Akhirnya lanjut sekolah di Al Hikmah. Nah, saya belum kepikiran biaya per bulannya apa UTS-nya apa, UAS-nya. Kan bayar ya kalau UAS sama ini. Akhirnya di sekolah ditawarin ada program Takasus. Kalau program nyantri sesantrian. Ngaji intinya tolab ilmu ya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 alhamdulillah saya bayar itu cuma 1,5 doang nebus ijazah, itu juga dihutang lah kalau sekarang. Dihutang pas dihutang. Dari pas saya kerja pertama lulus sekolah alhamdulillah saya tidak nganggur sama sekali, langsung punya niat hati sendiri luar liar kemana we intinya gitu. Luar liar. Jadi memang sewaktu SMA itu memang Ocet itu dilatih dan dilatih mental dari orang. Apa sih memang yang membuat mental Ocet itu terbentuk pada saat itu? Yang pertama sih faktor ekonomi. Oke, faktor ekonomi. Iya, yang kedua mungkin motivasi bagi saya karena orang tua dulu itu orang tua saya, bapak saya silakan mau sekolah silakan, mas santri silakan, sama terserah sia kalau lama ngomongnya gitu ya. Ya saya mikir, wah sekolah kalau mas santri kelihatannya gimana ya, saya lihat tetangga cingcalang kebanyakan ya. Iya. Berarti orang tua dulu pernah bilang seperti itu ya. Iya, seperti kamu itu. Tuh mau sekolah, mau enggak, mau kayak gimana serah kamu. Iya. Karena memang banyak justru yang anak-anak sekarang udah dapat motivasi dari orang tuanya. Udah difasilitasi mulai dari motor, dibiayai, malah cenderung begitu. Ya, saya di SMA selama 3 tahun pagi sebelum masuk sekolah ngepel seluruh area teras sekolah. Kan betul. Dulu pas penggalian tanah pembentukan lapangan, sekarang alhamdulillah sudah bagus itu. Ban motor masuk ke lapangan tanah merah pagi-pagi saya ngepel. Apalagi hujan gini nih cuacanya. Buset, pagi itu tanah merah. Kan di situ situasinya tanah TPU ya kalau nggak salah. Iya, tanah merah gitu. Jadi memang masih sekolah aja memang Kak Ocet ini memang sudah bekerja demi sekolah tersebut. Yang penting nggak bayar. Nggak sama sekali lah intinya. Sekolah lulus gitu. Oke, pengalaman yang didapat dari Kak Ocet itu mungkin anggota pramuka juga ya. Alhamdulillah saya ini juga. Anggota pramuka ini memang udah pramuka dari MTS apa memang baru Al Hikmah aja? Kalau pramuka dari MTS kelas 2 dulu itu. Kelas 2? Iya, kelas 2. Sering diginiin, sering?
Aduh, itu makanan pas latihan. Makanan pas latihan itu. Apalagi saya itu pioneering ya. Tangan apa sih sanggalin bahasa Indonesia? Kapalan itu. Berarti dari MTS juga ya? MTS kelas 2. Udah itu juga sering... diajak teman dulu kan, gak suka eskul apa-apa. Siapa yang nampol itu siapa? Ya kakak kelas adalah mungkin tamparan sendal merek Sekiway atau nama udah biasa. Tetapi dari pukulan-pukulan tersebut apa yang... Alhamdulillah saya kan lulus Al-Hikmah itu bukannya apa ya, terjun ke dunia pabrik, beda sama yang teman lain. Ada yang terjun ke dunia pendidikan, alhamdulillah sekarang pada sukses. Dunia pabrik alhamdulillah sekarang rata-rata sih lulusan Al-Hikmah itu jarang yang nganggur. Walaupun apa sih intinya nggak rebahan terus lah. Iya. Karena memang didikan di Al-Hikmah itu memang keras ya. Iya, bukan berarti keras dalam ngedonkan fisik gitu, mental. Yang memang unik di Al-Hikmah itu seperti itu ya. Mungkin Ocet juga dididik di Al-Hikmah itu keras tapi yang tidak membuat down. Apalagi di dunia pramuka itu. Luar biasa sekali pas ya. Ambalan, pas bandara, pas laksana, alhamdulillah saya ikutan semua itu. Iya, berarti yang didapat mulai dari pukulan, tangan dipukul itu menjadikan diri Ocet itu mentalnya lebih kuat. Iya, apalagi kan terjun dunia pabrik itu, sentakan itu jadi makanan sehari-hari. Nah, ya, dunia pabrik sentakan. Ya, Anda kalau sekarang disentak-sentak sekolah, udah baper, udah nangis, bagaimana nanti di kehidupan sesungguhnya? Setelah lulus sekolah itu lebih parah lagi. Iya, gitu. Sentakan makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Mungkin zaman sekolah itu makanan seminggu sekali lah, tapi setelah lulus makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Begitu kerasnya hidup ini ya, ya. Gitu. Nggak ada ampun kalau udah lulus, nggak ada ampun. Kalau ampun, ya udah keluar lo. Kalau sekolah ya masih ada ampun kan? Iya, masih ada ampun kan? Iya. Masih ada toleransi. Padahal di sekolah itu walaupun sekeras-kerasnya seorang guru yaitu mendidik, bukan secara tidak sadar. Iya. Dulu itu mungkin kita atau anak zaman sekarang belum sadar ke hal itu. Mungkin sadarnya akan setelah lulus. Nah, itu juga kalau berpikir. Iya, rata-rata yang pikirannya gitu. Oke, mungkin Kak Ocet itu waktu dididik di Al-Hikmah ataupun di MTS dengan begitu kerasnya menjadikan Ocet sekarang itu lebih kuat dalam menjadi kehidupan. Iya, walaupun fisik belum kuat. Oh iya, fisik belum kuat ya. Oke. Lulus tahun berapa Kak Ocet? Lulus tahun 2019. 2019 ya. Itu pas Covid bukan sih? Belum lah. Masih merasakan wisuda, meriahnya wisuda. Iya. Berarti setelah lulus itu Covid gak? Covid 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian. Ya, pas kelas 3 PPL itu kan rencana saya dengar Covid ya, keburu Covid jadi gak terlaksana PPL-nya kalau nggak salah. Apa sih yang dirasa Kak Ocet setelah lulus SMA? Mungkin ini bisa jadi pelajaran untuk yang mau lulus sekarang nih. Berapa juta anak sekolah SLTA yang lulus di tahun ini dan siap bersaing dengan anak-anak SMA yang lainnya. Mungkin, kesan pertama pas lulus teh, akhirnya ke mana itu? Ya, itu mungkin pertanyaan yang pertama. Intinya setelah lulus jangan leha-leha. Jangan leha-leha yang pertama ya. Misalkan mau pikiran mau lanjut pendidikan jenjang selanjutnya silakan langsung. Jangan dipikir-pikir. Mau lanjut kerja silakan langsung cari langsung. Jangan mager. Iya, intinya jangan mager. Kalau udah tertimbun rasa mager, udah selanjutnya mager. Misalkan baru lihat, wah teman gue udah kerja, udah motor. Ya, gue gini aja sih. Nah, karena itu akibat sendiri mager. Oke, 2019 udah punya HP. Android belum? Samsung kuas apa sih? Belum ya. Sudah ada Android belum sih? Udah ada. Sudah ada. Juga ada Mobile Legend? Belum ada. Udah ada dong. Mungkin saya belum kenal. Belum kenal ya. Mungkin sekarang tuh faktor dari teknologi yang membuat kita mager bisa jadi nggak seperti itu, Chat? Bisa jadi. Yang pertama mungkin faktor sosial media sih. Kebanyakan ya rata-rata scroll TikTok, scroll IG, apalagi itu banyak ya. Jadi rasa mager itu tertimbun di rasa. Karena gini terus ya. Iya. Sambil rebahan. Enak ya. Oke. Berarti yang dirasakan Ocet dulu itu apa? Mau kemana heula bagaimana? Kalau saya habis lulus
langsung terjun pikiran saya cari duit. Iya, cari duit. Setelah kemana tuh langkah pertama tuh? Langkah pertama ya bikin SKCK. Bikin SKCK. Iya. Karena itu syarat pekerjaan itu bikin kita tahu kantor, bikin surat kuning, bikin ke polsek, bikin SKCK, bikin NPWP. Langsung gercep. Setelah kemudian wisuda saya langsung, karena pemikiran itu habis lebaran harus kerja. Karena memang sudah dipikirkan setelah SMA saya mau kemana. Iya gitu, udah punya prinsip intinya. Punya prinsip, dan itu terlatih mental sejak sekolah dong. Dari. Nah itu mungkin yang nggak semuanya, tapi ada ya. Ada yang masih memang orang tuanya mampu, atau yang lainnya masih leha-leha, atau yang lainnya itu mungkin dari didikan kurang keras kali ya. Ya kurang keras tambah kurang berpikir sih orangnya. Kurang berpikir gitu. Oke, langkah pertama Ocet waktu dulu itu adalah lulus mencari kerja. Iya, alhamdulillah langsung diterima di satu perusahaan. Oh, langsung tuh. Iya, berarti udah lulus berapa tahun, apa emang bulan atau hari minggu? Pas 2 minggu. Pas sebelum puasa seminggu. Setelah wisuda bukan? Semingguan lah habis beresin persyaratan itu, bikin habis wisuda. Iya. Di Asalam bukan dulu? Iya, di Asalam. Habis wisuda itu langsung gerak langsung. 2 hari kemudian lah bikin SKCK, bikin PWP, bikin persyaratan intinya persyaratan kerja aja. Seminggu kemudian diterima, saya ngelamar, dikasih link atau dikasih arahan sama kakak, silahkan mau ngelamar ke sini, datang aja langsung tempatnya. Alhamdulillah saya naruh lamaran di situ. Seminggu kemudian dapat panggilan, langsung interview, langsung tes apa. Setelah itu baru diterima habis lebaran kerjanya. Jadi pas lebaran itu seminggu lebaran itu saya langsung kerja. Ya. Berarti memang langsung kerja. Intinya itu. Jangan mager sih. Kalau jangan mager ya gitu. Satu, jangan mager. Yang kedua memang punya prinsip mental yang kuat buat menghadapi ujian sesungguhnya dalam kehidupan ini setelah lulus SMA ya, Cek ya. Itu. Berarti itu. Tadi yang sempat mati udah dibahas belum ya, titik balik dari seorang Ocet terbentuk mental kuat itu dari yang siapa tadi? Yang 2014 bapaknya meninggal ya? Iya, bapak saya meninggal pas tahun 2014. Jadi saya terjun ke zaman sekolah itu udah ngedon lah intinya. Sempat ngedon dulu ya. Itu manusiawi biasa. Iya, biasalah, biasa. Itu. Ujian sesungguhnya. Tetapi setelah down itu kita berpikir. Kembali lagi berpikir ya. Intinya kalau punya pikiran itu selamat hidup. Iya. Kalau punya pikiran ya udah. Gak selamat hidup ini. Iya. Kadang ada quote tuh gini, Cot, yang mempengaruhi anak zaman sekarang itu. Santai aja, mau kemana sih? Gitu. Suka ada video-video begitu yang memang mempengaruhi pikiran gitu. Padahal yang membuat quote itu dia udah sukses loh. Iya, betul. Iya gitu. Nggak sengaja didengar sama yang pengangguran. Maaf ya, ini mah yang mager-mager nih. Kalau emang dengerin quote harus disaring dulu. Dipikir-pikir. Karena orang membuat quote itu karena dia sudah sukses. Kalau belum sukses nggak bakalan mungkin bikin kata-kata itu. Iya. Dia juga mungkin mikir kumaha hirup ya kalau belum sukses mah. Relate-nya seperti itu. Dia tuh udah punya mobil, udah punya motor, mobil, rumah, udah kaya. Iya, betul. Ini mah dikit-dikit ada quest bagus nih. Iya. Download, bikin snap. Orangnya mah lagi rebahan, mudah-mudahan gue sukses. Kerjaannya tiduran terus. Gimana mau sukses? Yang ada pagi-pagi tidur sambil ngeces. Oke. Berikutnya adalah hal apa yang Ocet dapat sewaktu menjadi anggota pramuka di Al-Hikmah? Wah, banyak sekali itu. Banyak? Iya. Mungkin mental yang pertama sih, ilmu, terus pengalaman. Setelah lulus itu menurut saya sangat berguna. Kepake ya. Apalagi saya sekarang kan terjun di dunia pekerjaan sebagai security ya. Iya. Di pramuka itu mungkin diajarkan disiplin. Iya. Waktu. Apalagi PBB mungkin lah sekarang. Pasti. Iya. Jadi, apalagi terjun ke dunia security, PBB itu makanan sehari-hari sekarang. Sehari-hari sekarang itu. Iyalah, apel siap gerak.
Kencang kanan gerak. Oh, kalau Ocot udah biasa Udah gitu. biasa, saya udah gak asing lah dulu itu makanan saya seminggu sekali lah. Seminggu sekali. Iya, Yang pertama kedisiplinan, kedisiplinan. Waktu. Mungkin zaman sekolah itu lewat 10 menit itu gak bakalan diomelin lah. Mungkin masuk, misalkan pramuka itu masuk jam 1, lewat 10 menit. Ya mungkin ditegur doang, dihukum. Setelah masuk dunia kerja lewat 10 menit hangus 50.000. Oh, itu kerasnya dunia, bos ya. Kadang kita anak sekarang kalau telat ke sekolah tuh, padahal telat itu kita tuh nggak, perusahaan itu nggak mikirin kamu di rumah mau ngapain dulu, mau kempes ban motor dulu, nggak menerima itu, nggak menerima alasan seperti itu, alasan klasik kan? Itu perusahaan itu kan, yang jelas kamu disiplin bagaimana caranya datang tepat waktu. Iya itu. Dan itu di pramuka dilatih dari dasar dharma, trisatya. Dan dihukumnya juga cuma lari doang kan? Mungkin nggak dipotong uang. Nggak ada. Dan masih bisa diampuni. Iya. Dan itu adalah di dunia pendidikan. Hal wajar dong. Hal wajar. Gitu, bagi yang berpikir. Iya. Kalau yang nggak berpikir, ya udah gitu. Jadi malas pramukaannya. Capek yang baper. Bung latihan deui. Ya kebanyakan itu. Gitu. Disentak ku kakak kelas, songong cara nyebutna. Pas lulus dia datang ke sini. Saya alumni di sini. Apa kata dunia dulu lo? Apa kata dunia dulu? Oke, ya mungkin itu pengalaman ya, waktu di dunia pramuka sangat terbawa sekali di dunia usaha sekarang bekerja ya. Kedisiplinan, mental juga ya. Sangat luar biasa sekali. Oke. Usia sekarang berapa Kak Ocot? Usia berapa ya? 25 jalan. Oh, 25 jalan. 25 jalan. Mungkin saya tergolong tua ya lulusan ya. Misalnya itu. Maksudnya tergolong tua itu lulusan tahun 2019, maksudnya umurnya sudah terlalu tua. Yang pertama, iyalah. Emang rata-rata kan lulusan 2019 itu paling tua itu 23 tahun, 24 tahun, atau ada yang masih 21 kadang enggak. SD-nya emang telat. Emang saya telat sekolah. Yang pertama itu telat sekolah. Bukannya SD berarti usia 7? 8. Iya, 8 tahun saya. Bisa jadi 9 tahun karena kan saya FI ada kelas nolan dulu. Iya. Soalnya Ripal usianya sekarang baru 26 lah dia. 26 padahal Ripal itu 2015. 2017 lah. Lulusnya? Iya. 17. Ocot? 2019 beda 2 tahun. Iya betul. Makanya saya bengong. Hah? 25 tahun. Si Ajis G 24. Si Acuy 23. 24 sekarang Acuy Januari kemarin. Iya. Makanya saya tergolong tua itu maksudnya itu. Gitu. Iya itu, saya kelas 10 udah punya KTP. Kelas 10 butong? Iya, pas kepala sekolah itu saya foto KTP kecamatan berangkat. Pantesan pas jadi pradana. Paling dewasa kan. Karena saya lihat dulu itu memang sosok Ocot itu ya memang mengayomi, menjadi leader, menjadi apa ya, orang tuh nurut sama dia. Sosok yang bijak itu, dewasa lah. Saya dulu nggak ngeh loh kalau umurnya setua itu. Setua itu. Jadi memang saya tepat dong. Tepat karena terpaksa, nggak ada lagi orang. Emang waktu itu sulit banget. Sulit iya. Mungkin ada berapa orang yang angkatan saya, Acuy, Jaka, Mail. Acuy lenger. Iya lenger. Cicing itu. Kumaha urang kan Acuy. Acuy. Kumaha aing. Ini tingkat kedewasaan kurang. Kata saya gini, ayo kumaha siapa eta wae. Karena Ocot ini memang mengayomi sekali, dewasa, bijak. Oke. Itu usia sekarang 25. Ya mungkin apa sih target kedepannya buat Kak Ocot nih di usia sekarang? Ya target yang pertama sih apalagi sih selain nikah. Iya intinya nikah sih. Yang kedua bisa membahagiakan orang tua. Mungkin bahagianya orang tua itu bisa melihat anaknya duduk di pelaminan. Oke. Iya. Itu pejuang mah. Itu pejuang mah. Ilmu padia bangku. Ya memang ketika seseorang anak bisa berucap ingin membahagiakan seorang ibu, itu sudah menjadi keberkahan tersendiri loh. Iya, salah satunya membahagiakan orang tua itu bisa melihat anaknya bisa menggandeng atau bisa mencari pendamping hidupnya. Iya.
Memang Ocet itu sosok sangat dewasa ya, tuh dewasa. Dewa dasangun. Karena memang kewajiban seorang anak laki-laki itu walaupun sesudah menikah, Iya. tetap kewajibannya itu yang pertama adalah kepada orang tua. Beda dengan perempuan. Iya. Ketika sudah akad nikah, jatuh tanggung jawabnya sepenuhnya oleh laki-laki, bukan sama bapaknya lagi. Beda kalau sama laki-laki. Ya, jadi mungkin sudah paham ini Ocet ini ya. Di usia 25 tahun itu sudah paham. Pasti. Oh, tinggal praktek. Soalnya kakak nikah dulu 24 tahun. 24 tahun iya, ya? Nikah itu. Mungkin banyak sih teman-teman seangkatan saya juga udah yang pada punya anak, udah pada nikah. Perasaannya gimana? Ya, menurut saya sih alhamdulillah karena melihat teman-teman saya udah menikah itu jadi motivasi bagi saya. Kembali lagi menjadi motivasi, bukan malah ngedon aing kira gitu. Padahal dalam hati ada. Iya. Prinsip adalah saya juga udah punya target misalkan. Tahun berapa karena motivasi dari teman saya, kok teman saya udah bisa seperti ini. Iya. Dalam koridor yang sesungguhnya dan jalan yang betul. Iya, betul. Lain judi slot kan. Lain itu, jauhilah itu mah. Jauhilah. Iya. Haram. Iya. Itu di usia 25 mungkin sudah punya target. Karena memang hidup harus punya target ya. Iya, kalau gak punya target, apalagi yang dipikirin. Jangan leha-leha ya. Gitu. Tahun besok mau dapat apa, harus gimana ya. Intinya jangan target juga, jangan keburu-buru atau gerasak-gerusuk lah. Intinya satu persatu. Misalkan yang ini sudah berhasil, baru target selanjutnya. Ini berhasil, baru target selanjutnya. Bukan ini satu belum selesai, ingin target yang selanjutnya. Salah itu, menurut saya sih. Tapi gak tahu menurut orang lain. Ya, Bapak Ibu yang cari menantu nih. Silakan, link di bawah ini. Tapi sudah ada? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada sih. Belum ada. Karena menurut saya itu buat apa sih mengumbar janji kalau saya belum siap gitu. Buat apa mengumbar janji kalau saya belum siap. Iya. Tapi ikhtiar sedang. Iya, sedang. Intinya ikhtiar dulu, jalannya mungkin kita bentuk jalannya dulu. Sampai mana jalannya ini terbentuk, mungkin ntar juga ada finishnya gitu. Modus-modusan di inbox. Iya. PP mah dikit lah. Itu bentuk ikhtiar. Ikhtiar itu. Karena takdir itu kan ada dua, takdir mugron sama takdir mu'alah kan. Iya gitu kan. Ngeri bahasanya, Bos. Ilmu padi apa itu? Takdir itu kan harus ada yang diikhtiarkan sama yang takdir yang sesungguhnya itu kematian mah gak perlu diikhtiarkan ya. Pasti udah siap gitu. Kan jodoh mah harus diikhtiarkan. Kalau diikhtiarkan harus dicari. Iya. Gitu. Oke, itu di usia Ocet sekarang 25, mungkin targetnya banyak ingin menikah. Iya. Bahkan orang tua itu yang paling utama. Yang utama itu. Tuh, terus juga sekarang sedang bekerja. Alhamdulillah kerja sekarang. Sedang ya, gitu. Sudah berapa bulan, tahun? Mungkin untuk pekerjaan sekarang itu udah setahun, 2 tahunan lah. Wih, luar biasa. Udah 2 tahun dari Juni 2022. Oh, itu teh. Iya. Dari tahun 2022. Sampai sekarang setahun setengah lah. Iya. Gimana rasanya Cat kerja itu, Cat? Alhamdulillah pekerjaan yang sekarang itu mungkin memanusiakan manusia. Masya Allah, manusiakan manusia. 4 koma. Oke, gimana tuh maksudnya? Ya, memanusiakan manusia itu intinya dari faktor apa sih? Finansial, gaji intinya lah. Sesuai. Dari kenyamanan kerja, dari jarak yang kita tempuh. Alhamdulillah itu mungkin ada di dalam diri itu apa ya bahasa ininya syukurilah. Iya. Sesuai dengan keinginan kita kan rata-rata gaji gede tapi tempat kerja gak nyaman. Misalkan gaji kecil tapi kerja nyaman kan beda-beda ujian ya. Alhamdulillah itu sekarang nyaman semuanya ini. Sebelum kenyamannya semua di pekerjaan ini, mungkin tentunya Ocet juga sebelum itu ada pekerjaan yang banyak sekali. Setelah lulus saya mungkin di salah satu perusahaan dapat 6 bulan. Karena tidak nyaman. Iya, dari lingkungan kerja, dari orang-orangnya, dari target yang harus dicapai. Akhirnya saya kontrak setahun dapat 6 bulan saya ngundurin diri. Karena buat apa membuat diri kita tidak nyaman. Selagi kita muda cari lagi pengalaman. Iya. Alhamdulillah saya dapat lagi di pabrik salah satu di kawasan industri Sentul. Alhamdulillah dapat setahun di situ. Setelah itu saya mungkin
bukannya nganggur sih, karena lagi diam di rumah belum dapat kerjaan. Apa saja yang saya kerja, misalkan kuli bangunan pernah. Pernah dengar saya teh. Iya, kuli Waktu bangunan. Ajoy ke sini kemana sih Ojo teh gawe ke kuli? Kuli bangunan pernah, terus bikin pandai genteng pasir pernah saya. Iya, Gitu. pernah. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang dapat pekerjaan yang saya inginkan. Mungkin bukan yang saya inginkan sih, tapi takdirnya sudah di situ. Iya. Saya jalani itu. Tinggal disyukuri. Iya, Itu pejuang anti warisan. Pejuang anti warisan sama dong. Iya, pejuang anti warisan. Ya, kita bukan pewaris ya. Iya, kita perintis. Iya. Perintis. Oke. Obrolan yang sangat luar biasa sekali buat Kak Ocot ya untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semua, khususnya yang nonton Mudika Podcast ini. Terakhir nih untuk Kak Ocot, mungkin ada pesan-pesan untuk semua penonton, khususnya yang tahun sekarang mau lulus sekolah. Ya, pesan atau kesannya jangan dilihat dari sayanya ya, tapi bukan dilihat dari penilaian kata-katanya, tapi boleh diambil kata-katanya, boleh dengar dari kuping kanan keluar kuping kiri, itu terserah. Jadi intinya kita harus, mungkin yang baru lulus sekarang itu nikmati aja dulu sekarang masa sekolah. Mungkin teguran atau pendidikan yang diberikan oleh guru sekarang itu akan menjadi pembelajaran di suatu saat nanti. Iya. Silakan, mungkin kalau misalkan kalian mau terjun ke dunia pekerjaan atau pendidikan atau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, jangan dileha-lehakan, langsung segerakan. Gercep. Pasukan anti mager gitu ya. Oke, itu saja untuk malam hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.